Yang herannya kok aneh kali, saya bilang itu diserangnya dari segala penjuru, dari penjuru alam goib, alam nyata, sampai dunia maya. Saya ambil sandalnya, Pak, ular. Udah saya ambil, saya patahin lehernya. Kuntilanak yang gigit? Yang gigit, akhirnya tanpa gigit. Maksudnya bagian apanya yang digigit? Yang gigit adalah kemaluan saya. Allah Akbar. Oke, kita akan nonton. Karena kamu itu membuat peperangan terhadap mereka. Yuk, nyembur. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listy Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini ada tamu dari Pondok Aren, namanya Bang Sukri. Beliau asalnya dari Aceh. Ya. Nah, beliau ini pekerjaannya adalah pedagang burung. Nah, mengalami hal aneh seperti susah tidur, gelisah, dan yang gangguan gaib yang dirasakan secara nyata yaitu sering didatangi ular. Coba diceritakan gimana? Ya, Awal mulanya. diteror. Awal mulanya dari tahun 2020, sekarang saya tinggal di rumah. Ya. Pertama pas saya buka pintu ada ular di bawah sandal. Di bawah sandal? Di bawah sandal. Terus ularnya saya kira kan benang. Saya mau ambil, pas mau ambil kayaknya kok beda, kok bisa benang, kok bisa bergerak-gerak. Saya ambil sandalnya, Pak, ular. Udah saya ambil, saya patahin lehernya. Nah, udah saya patahin lehernya, saya buat postingan di kasus WA. Di status WA ada ular nih. Dibilang sama teman, itu kan kacang panjang. Ya udah. Dikira main-main. Itu masih kecil, masih sedikit kacang panjang. Segera jari mungkin ya. Kecil lagi. Oh, kecil lagi. Ya. Oke. Ular udah mati. Udah sahabat satu WA kan di komen sama teman. Itu kan ularnya nggak terlalu gede, terlalu kecil. Tunggu aja yang gede. Nah, saya bilang akhirnya. Yang ngomong gitu kamu? Saya bilang ya. Okay. Terus 2001 itu datang lagi. Didatangi ular lagi. Tapi dari jauh, dari seberang kali di rumah saya itu ada kali sampingnya. Terus? Dari tembok. Ya udah dia turun. Yang herannya 2024 ini kok aneh kali, saya bilang itu diserangnya dari segala penjuru, dari penjuru alam goib, alam nyata, sampai dunia maya. Jadi dapat teror dari dunia nyata, dunia gaib dan dunia maya. Dunia maya. Gimana ceritanya tuh? Nah, kalau di dunia maya buka HP, mau buka WA, buka status orang, udah dia posting ular. Aduh. Mau buka FB juga ada, kan ada di FB itu kan ada. Jadi pentingnya selalu yang kamu lihat itu setiap kamu buka tuh ular terus. Ular terus. Padahal kamu sendiri pun nggak tahu kok bisa begitu ya. Nggak tahu dia tuh, saya geser sama HP, keluar lagi ular. Nah, yang 2 tahun ini 2024 itu tambah parah. Didatangi ular lebih dari satu ular kali? Lebih dari satu kali. Oh. Gimana? Yang kedua, yang pertama 2004 kan datang ular yang berwarna ular cincin. Udah di kaki saya. Berarti masuk ke halaman rumah? Halaman rumah, di depan rumah saya. Terus saya ambil kayu. Terlalu gede ini kayu. Kalau kita pukul kan nggak kelihatan gergiknya kalau memukul ular. Saya ambil yang kecil, kayu tangkiringan burung. Kan saya kan miara burung, banyak burung di rumah. Ambil tangkiringan burung, saya ketok di kepalanya. Kan keluar paruh mulutnya. Saya ambil pacul, saya potong lehernya. Aduh. Udah saya ambil lehernya, udah saya buang. Berani juga ya? Karena kecil. Oh iya. Terus beberapa bulan kemudian, nggak sampai sebulan, 3 minggu. Ketemu lagi ular? Ular yang sama lagi, ular bercincin yang berwarna kuning.
Umurnya yang sama. Itu cincin emas tuh biasanya yang kuning ketemu. Segede apa? Itu segede jempol Jari, gini. oh, Ya. jari. Oh, jari. Terus habis itu Saya ambil lagi buat mainan saya. Saya geser sana, geser ini, dia kan langsung melata. Karena terlalu kesel, ambil pacul yang kemarin, yang 2 minggu yang lalu, saya ketok lagi di ekornya. Kan dia kan bangkit ularnya. Karena saya senang, terus saya ambil lagi kayu, tipik kakinya, saya ambil gunting. Biasa gunting itu ketemu tembungan di depan rumah, saya potong lehernya, prak. Mati. ya ampun. Itu saya buang. Terus? Yang kedua, Maaf, ini dari beberapa kasus ini sempat di videoin enggak? Video sempat ada video yang cuman yang king cobranya yang segede ban mobil itu sempat saya video. Kobra. Nah, Mbak Bang. Kobra Bang. Nah. Nah, terus gimana lagi? Terus yang ketiga itu di atas pohon kan saya buat kantungan burung. Itu ada ular piton segede pohon bambu. Gede banget. Udah di atas kepala saya, cuman jaraknya sekitar di 50 cm. Saya nggak tahu itu ada ular. Cuma saya mondar mandir kok burung saya ini di kandang kok gerabak masuk ke dalam. Karena burungnya gelisah ya? yang gelisah. Terus saya masuk ke dalam, perasaan kok gak enak nih, kok bisa burungnya kok gerasa gerusuk. Saya liatin, pas saya liatin datang ke sangkar burung, saya liatin ke atas, bukan jarak karena kaget. Ini kayaknya nggak bisa saya pukul nih, karena terlalu gede, nggak mampan. Kalau yang kemarin kan masih kecil-kecil, ya udah saya telepon security. Nah, Bang, ada yang bisa menangkap ular nggak? Ada, pukul aja ular memang kecil. Nggak berani Bang, soalnya tempatnya lokasinya agak sempit. Cuman ini perlu yang ahlinya. Ya udah kalau begitu saya panggillah pawangnya, langsung ditangkap sama dia. Nah, sekitar berapa bulan yang lalu kemarin itu ada king cobra hitam. Dia di pagar rumah, pintu masuk, kita kan masuk ke dalam. Itu udah saya lihat di rumah kok beda ya. Saya udah kalau ada ular kok udah tahu, kayak ada perasaan, ada feeling ya? Ada feeling kayak ada sesuatu nih rumah ini, kok ada sesuatu. Terus tak keluar, rupanya ular di pagar mutar-mutar, ibarat dia nggak tahu arahnya kemana. Nah, mau ke kiri bukan, mau ke kanan bukan, mau ke lurus bukan, wah udah mutar-mutar. Saat di depan dia sekitar 50 meter, ularnya langsung kabur. Sempat saya video dia kabur ke got. Di rumah kan ada got pembuangan air. Nah, terus ularnya sampai dia mamain juga di got kan, kayak mau nentang. Apa ya, ngece ya, kayak meledek. Ya benar, kayak meledek. Kecil lah kamu nih, karena dia mungkin saya ambil kayu yang gede, dia biasa aja santai. Nah, santai. Dan habis seminggu kejadian ular, masuk lagi biawak. Astaga. Biawaknya bukan biawak kecil, babon. Masuk ke rumah. Segede. Masuk kemana? Masuk ke dalam rumah asli. Segede apa tuh kalau di apa? Segede, pokoknya kalau itu udah memang indukannya babonnya, rajanya. Nah, rajanya. Tadi masuk ke rumah kan. Segini ya mungkin, atau sepaha? Sepaha di okay. orang dewasa. Terus? Saya lihat ada ekor. Ada ekor kok bergerak. Saya ini pasti ular. Tadi ada di rumah ada anak kakak saya yang kecil. Dia tanya, kayaknya ada sesuatu di rumah. Dia pun nggak tahu ada sesuatu apa. Itu di bawah kursi. Udah kamu masuk aja ke dalam. Saya ambil sapu. Ini ular, rupanya biawak. Rupanya udah keluar, dia santai aja ularnya. Tapi kalau biawak nggak saya pukul. Saya pukul kepala udah agak ini lemah. Saya tarik ke got, udah langsung kabur. Malam kedua, habis kejadian 1 bulan, biawak lagi. Itu pas masuk ke dalam kamar mandi, pas membuang air kecil. Mandi? Ya, pas mau buang air kecil, rupanya ada biawak di dalam. Itu kemarin kejadian. Di dalam kloset? Di dalam apa? Di muter-muter di kamar mandi. Nah, muter-muter. Cuma kan lebih gede atau lebih kecil dari yang sebelumnya? Itu lumayan. Hampir sama ya? Sekitar 3 kilo ada. Kalau di baratnya, kalau ditimbang. Iya. Nah, sama habis kencing, kok ada suara ekor kayak gini.
Nah, rupanya Kalau kuntilanak- mimpi mimpi apa aja? kalau mimpi itu ular dia datang, nah, dia memang gede, dia ada di bawah pohon. Terus? Nah, dia yang lewat dia akan diganggu. Kalau lihat saya pasti diganggu, pasti dia kejar Dalam mimpi itu? dalam mimpi. Nah, dalam mimpi itu ada orang lewat, Pak. Saya nggak berani lewat. Lu kok nggak berani lewat? Itu ada ular, Pak. Ular nggak apa-apa. Enggak, memang ular itu memang asli yang ngejar saya, Pak. Masa? Ya udah, dia datang bapak itu. Akhirnya diusir sama dia. Nah, tapi dia diusir, dia tetap ularnya berdiri gini. Dia masih nanda saya. Nah, yang kedua mimpi lagi. Itu mimpi ular terus-terusan. Nah, mimpi lagi dia nggak ada kepala. Dia katanya dalam feeling saya itu pikiran saya kayaknya ular-ular yang saya bunuh dulu ini yang marah. Datang ke mimpi? Datang ke dalam mimpi saya. Berarti terornya- yang ketiga Mimpinya gimana? Kayak ngasih isyarat apa gitu? ibaratnya dia menantang, dia marah dengan saya. Nggak terima gitu? Nggak terima. Terus? Yang ketiga saya lagi tidur, tiba-tiba ular jatuh segede pohon kelapa. Itu mimpi atau Dalam mimpi itu, Oh, dalam mimpi. dalam oke. mimpi. Terus? Nah, dalam itu gede pohon kelapa sampai Nibanin? membanin, tapi saya Membanin, oh. nah, ini sampai saya kayak orang gimana ya, dia bilang Dipatok? peyot. Maksudnya dalam Ini- mimpi dipatok? Tapi pas Ditimbang. bangun? Nggak dibatok karena Diapain? Ditimbang. karena ditimban ular kan terlalu berat. Jadi ini peyot. Ularnya nih. besar pohon kelapa? Ular besar pohon kelapa. Pas bangun sininya Ininya peyot. Kempes. Ini kan kita rata ini. Heeh. Kalau ini beda. Paginya saya pas ke kamar mandi kan ada cermin. Kok aneh ini. Saya liatin satu hari, maaf, dua hari jadi masuk ke dalam gitu, lego. ke dalam. Logo. Masuk ke dalam. Nah, terus udah masuk ke dalam. Kok wajah saya kok begini nih? Habis itu pakai topi karena sering saya anterin anak kakak saya kalau sekolah. Tapi kan kita malu. Kok ini kok udah peyot, maka pakai peci nggak kelihatan. 2 hari. Itu fakta nyata ya? Itu fakta nyata demi Allah. Mimpi tapi pas bangun nyata ya kayak Nyata. apa serangan. Terus Terus yang ketiga itu ada ular lagi, dia datang di depan rumah. Nah, cuman lewatin aja, cuman dia melihat saya buka pintu, pagi buka pintu, dia ibaratnya liatin saya, terus dia lari. Saya tutup pintu karena perasaan saya nggak enak lagi, buka lagi, dia seolah ngejar saya, ngejar saya lagi. Nah, terus gitu. terbangun. Terus dalam mengejar itu kita kan lari, pas lari kebangun, sampai saya kejentol kursi di sikunya karena ingin lari. Rupanya dalam mimpi, saya kira memang nyata. Memang mimpi itu kayak nyata dalam yang saya mengalami itu. Jadi pas bangun ada terasa apa di badan setelah mimpi itu? Kalau perasaan karena saya udah sering itu, kalau pertama udah berasa kayak berat, tapi kalau udah sering, ini kan udah sering, kemudian udah biasa. Nah, udah biasa. Berarti mimpi ular sudah terlalu sering ya? Udah terlalu Apakah ada sering. mimpi buruk yang lain selain mimpi ular? Kalau mimpi itu ada juga yang mimpi-mimpi yang macam kuntilanak itu memang ada. Gimana cerita Nah, mimpinya? cerita mimpi kuntilanak, dia dalam mimpi saya itu dia didatangin saya. Nah, dia nggak mau urusan dengan saya. Dia mau urusan dengan teman saya karena saya sayang sama teman saya diganggu, saya sampai membelain teman saya. Tapi dia kuntilanak itu menunjukin nggak ada urusan dengan kamu, aku urusan sama dia. Dia kan teman saya, dia bilang. Walaupun saya nggak bisa meninggalkan, nggak bisa saya lihat teman saya kamu takut-takutin, diam kamu kata kuntilanak, karena itu bukan urusan kamu, aku berurusan sama dia. Teman saya tetap dikejar. Ibarat kuntilanak itu kan bisa terbang, tapi dalam bisa terbang kok bisa dia nangkap. Kalau teman saya memang pakai kayu, dia tembus. Nah, tembus. Nah, tapi karena saya membantu, kalau saya mukul kuntilanak itu kena kayak manusia. Nah, tapi dia marah, tunjukin, kamu memang berani nih, saya berani, saya bilang. Nah, terus teman saya dalam mimpi itu, kamu lari aja, biar saya yang hadapi dia. Itu dalam mimpi saya di hutan, di kebun sawit yang udah nggak pernah dirawat lagi. Nah, terus kuntilanak itu nyerang saya. Saya silap baru kalau ke hutan kan sering bawa pisau untuk cari
kayu buat tangkringan burung, buat pisang, ada kebun gitu. Terus di dalam mimpi itu saya ambil ini, saya coblok udah nggak masuk, dia sehingga akhirnya dia dalam mimpi saya itu yang itu saya digigit. Hah? Kuntilanak yang gigit? Yang gigit, akhirnya tanpa gigit. Maksudnya bagian apanya yang digigit? Yang digigit adalah kemaluan saya. Sampai saya jatuh dalam sadar, itu udah sadar saya jatuh. Tempat tidur kan 2 tingkat. Saya jatuh ke lantai sampai saya sudah sadar tapi masih sakit itu. Itunya yang sakit? Sakit yang minta ampun. Digigitnya kayak ya, seolah tapi nyata ya, dalam benar sakit mimpi. itu dia sempat gigit saya sempat coblos perut dia mati, kalau dia terbang, dia berhenti kesakitan, ampun. Dalam kira dia udah mati, tapi saya udah sadar, saya masih jam 3 malam masih duduk, masih merasa sakitnya, Ya sakit yang Allah. minta ampun. Terus Setiap malam itu selalu ada yang kuntilanak yang selalu datang dalam mimpi-mimpi, mau mimpi kagak ada yang Kalau mimpi teror yang lain lagi apa gitu Teror yang bisa terlihat nyata gitu? kuntilanaknya berarti bukan hanya sekali mimpi kuntilanaknya, berkali-kali. Itu ada pernah ada 4 kali. Kalau yang nyata-nyatanya kayak dipanggil, diketok-ketok pintu, dipanggil nama, itu udah sering. Oh gitu ya? Dipanggil masih ketok Suara pintu. perempuan? Laki. Oh suara laki yang manggil terus? memanggil suruh buka pintu, saya nggak lihat. Nah, itu jam 2 malam, itu beberapa bulan yang lalu dia panggil, datang lagi yang ke gelombang kedua, dia gedor-gedor pintu, panggil lagi Sukri. Namanya suaranya laki-laki? Suaranya laki-laki. Nah, suaranya saya kenal, tapi orangnya kalau ketemu datang kagak ada. Memang nggak ada, di rumah kan ada CCTV, saya lihatin nggak ada, tapi saya datang ke pos security, coba jam sekian saya akan datang ke rumah, yang ada kucing hitam lewat. Ada Allah Akbar. Oke, kita akan pantau. Kalau memang belum pantau apa yang sebenarnya terjadi, karena ini terlalu banyak terornya ya, teror ular. Ya memang kalau saya lihat nih beliau ini ada serangan teror goib ya, teror memang makhluk bangsa jin yang nggak suka gitu. Nah itu diawali dari yang dia membunuh, karena memang tidak boleh membunuh ular kecuali dia memang menyerang, membahayakan kita. Selagi dia nggak membahayakan sebenarnya diusir aja gitu. Bisa jadi ini serangan ini berawal dari dendam ya. Oke, kita telisik ya. Assalamualaikum. Sini Bang, dekat aku. Kamu boleh tanya-tanya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, ini siapa ya? Kayak marah banget ya. Kayak marah banget, tangannya tuh Gerem gitu, gerem. Ini siapa ya? Kayak ngamuk. Assalamualaikum, ini siapa? Ini Apa salah saya? Kita berhadapan. wah. Kini kita berhadapan. Yang seharusnya tak kau lakukan, seharusnya jangan kamu bunuh. Bener, jangan kamu bunuh. Itu Ular kecil itu anak kamu. Tapi kan membahayakan, mungkin Ya refleks mungkin ya. itu kan membahayakan. Kalau saya tahu kan saya nggak akan membunuh. Saya kira itu membahayakan bagi orang lain. tak tahu tanah yang kau tempati itu adalah tempat kami, tempat bangsa kami bermacam-macam. Maksudnya kerajaan goib. Kerjaan dia di situ, kerjaan ular. Oh, kerajaan ular. Kerajaan siluman ular dong berarti, karena Saya kan nggak tahu itu ada kerajaan, kirain ular-ular liar dari kali datang. karena kan sebelahnya kali ya. Kali, terus di rumah kan ada anak-anak takut, jadi Iya, hal yang iya. tidak kita inginkan, maka saya bunuh. Oke, sebentar, ceritakan dulu. Kalau memang kalian tuh bangsa gaib, kenapa bisa nyata gitu, bisa mewujud nyata? Jadi kan Bang Sukrinya nggak paham gitu, ini nyata apa enggak ya, yang ada refleks dibunuh ya? Ya, Gimana? Bangsa kami memuncul memasuki sebuah ular. Iya, ularnya itu sudah disusupi bangsa gaib ini. Lalu
Tujuannya apa waktu itu masuk ke rumahnya? Yang di depan pintu yang pertama di bawah sandal. Iya, yang di bawah sendal itu. Anak-anak kami sama seperti kalian ingin bermain layaknya kehidupan manusia. Jadi anak ular itu sebenarnya sedang main ya, tidak ada maksud apa-apa, tapi kan masuk wilayah rumah orang ya. Udah di depan pintu, makanya saya bunuh, takut membahayakan. Apalagi di rumah ada anak kecil kan. Ya, terus ya minta maaf ya, kalau memang itu saya nggak tahu, saya minta maaf. Kalau memang nggak tahu saya nggak bakalan saya bunuh. Kayak biawak kan nggak pernah saya bunuh, saya pindahin. Oh, biawak Nggak pernah saya bunuh. Diusir? Saya usir. terus gimana? Dia udah minta maaf nih. Apakah keluargamu yang apa? Ular kecil yang pertama di bawah sendal. Kalau yang sesudah itu, apakah itu dari bangsa kalian juga? Yang dibunuh yang itu kan, yang di bawah sendal. Terus yang mana yang kedua lagi? di depan tempat keran air, bagian tempat cuci mobil. Sama seperti manusia mempunyai rasa amarah, rasa dendam. Oh, dendam. Emang sifat setan dendam. Tempat bukan saja dari golongan kami saja. Maksudmu di tempat Bang Sukri ada makhluk yang golongannya bukan hanya ular gitu? Emang ada golongan apa saja di situ? Apakah kerajaannya khusus kerajaan siluman ular atau kerajaan goib yang jenisnya bermacam-macam? Bangsa kami bahkan dari luar golongan kami menerima tempat itu, bahkan pagar rumah itu pun, pagar besi itu pun. Kenapa pagarnya? Besi yang di samping. Kenapa emangnya? Nah, di situ tempat pembuangan air, lampungan air. Untuk air hujan ngumpul di situ. Nah, di situ saya tiap malam selalu pantau berasa. Tidak ada situ? Berasa kayak ada yang lewat. Kalau mau buka pintu pulang malam, kadang kita lapar kan, beli nasi goreng, kayak ada yang nunggu di samping. Makanya kalau saya pulang dulu, saya harus mutar dulu. Nah, kalau harus lewat itu dulu karena biar nggak penasaran. Apa yang kamu maksud seperti yang disampaikan Bang Sukri agar itu? Dan pagar depan ini. Oh, pagar depan. Pagar depan, Pagar- yang pintu depan yang nggak pernah dibuka, depan rumah kosong. Pernah nggak Pak pagarnya dikoprek-koprek kayak seolah-olah ada orang mau masuk? Pernah? Ada. Apa dicek nggak ada? Itu ya sebulan sekali. Kalau saya kan tidur pas di samping pagar. Berarti teror ini, benar-benar teror gaibnya. Setiap malam. Nggak main-main ini. Sebelah kiri yang terbuka. Nah, itu tiap malam. Selalu saya liatin. Dari CCTV nggak ada apa-apa padahal? Nggak ada apa-apa. Itu yang kucing hitam lewat. Siapa itu? Tiap malam ada. Tiap malam ada? Kadang masuknya ke rumah kosong itu kan. Rumah kosong itu adanya di Nah, rumah sebelah kosong mananya? pas di depan, pas depannya? pintu, di depan Oh. pintu pagar yang kecil, pas. Siapa itu kucing hitam? Kamu harus menggantikan nyawa yang telah hilang. Berarti benar nih, kamu positif keluarga dari ular yang pernah dibunuh. Emang berapa keluargamu yang mati di situ? Kalau yang sempat dibunuh berapa ekor? Nah, sampai bunuh 3 lah. 3. Apakah 3-3-nya keluarga kamu? Semua berkeluarga. Oh, ada yang kecil, ada yang gede. Kau pun tahu tempat itu, tempat para bangsa kami yang selalu mewujudkan seekor ular sepanjang tanah itu, semua tanah itu. Wilayah perumahan itu? Ular. Emang apa ada informasi itu Ada bahwa di situ? informasi yang kerja ada di tetangga, Apa? kerja di rumah itu, dia bilang Bang Sukri di sini kayaknya ada ular panjang.
Di situ dia bilang cerita sama saya, makanya kemarin abang Sukri lihat yang buku, kayaknya ular itu saya lihat dia panjang. Mimpi nyata apa mimpi saya? Oh, mimpi jebule. Enggak, saya mimpi. Dia cerita waktu pagi-pagi lagi belanja sayur. Nah, dia nanya, itu kemarin ularnya panjang nggak Bang Sukri? Panjang. Kemarin aku juga ada lihat panjang kali Bang Sukri. Tapi karena mimpi dibilang dia. Saya ketawa aja. Ya berarti artinya yang diteror bukan hanya Bang Sukri ya di wilayah itu. Di perumahan itu siapa aja yang kamu ganggu? Yang rumah masak itu, yang rumah baru tukang masak kan diteror juga kan? Gimana terornya? Dia ada ular juga. Masuk. Berarti banyak ya rumah-rumah di situ yang diganggu? Di samping juga banyak ular yang di tempat penampungan air. Saya 2 hari tinggal di situ langsung ketemu ular tapi gede, ular cincin emas. Ularnya gede yang itu? Gede. Kenapa perutnya? Kamu ada rasa apa di perut? Saya nggak ada rasa apa-apa. Apa sih itu? Kayak dia narik sesuatu yang panjang ya? Apa itu? Harus menggantikan. Ya gimana caranya? Kan itu sudah Iya, gimana cara menggantinya? sudah Akan terbagi 2. maksudnya terbagi 2 gimana? Kau hidup di duniamu, tapi kau berada dalam dunia kau. Jadi kayak hidup di 2 alam. Siapa? Kamu Ya kan setiap malam saya mimpi. Yang mimpi. setiap malam mimpinya? Mimpi Aneh-aneh. kan seminggu, enggak tiap malam, kalau ular itu seminggu pasti ada. Dan kau mempunyai sebuah pemikiran yang manusia menganggap seperti orang. Apa? Teror? Maksudnya Seperti Pak Error. kamu merasa nggak kalau misalkan komunikasi sama orang tuh kadang kamu dianggap aneh apa gimana gitu? Enggak, belum Enggak ya? ada. Tak bisa untuk Apa? Berpikir? dan memfokuskan. Gak fokus? Gak fokus? Ngerasa nggak kamu nggak fokus? Enggak ada. Misalkan nyetir terus apa nggak fokus, arahnya bisa beda jalur gitu, pernah nggak? Atau kamu nggak merasa? Enggak, tapi kalau nyasar itu ada. Sering? Tapi kalau sini aman tadi. Iya kok di sini maksudnya kalau di tempat lain sering nyasar? Itu yang kamu maksud? Kadang-kadang nyasar dari kalau saya kalau kemana kan saya cari kadang disuruh belok kiri padahal belum belok kiri dari bilang kadang saya percaya itu yang masalahnya. Oh sudah ikuti ternyata nyasar? Bukan, kayak di sini sebelah kiri nih ada tapi ikutin aja kalau itu sering. Kadang nggak saya ikutin juga karena sering gagal saya ikutin arah sendiri sendiri tapi ada yang salah juga. Ya kamu maksud otaknya fokusnya gagal tuh dalam hal apa misalnya? Kalian telah merasakan semuanya. Ini makhluk yang berbeda kali cara ngomongnya beda. Gimana? Kok kalian? Kan ini masalahnya sama Bang Sukri. Kok kamu ngancam aku? Kalian siapa aja nih? Kan hanya dia saja, tapi kalian semua. Wah. Kalian semua termasuk kameramen? Termasuk Agil juga? Kamu ngancam kami? Kenapa? Gara-gara kita bantu Bang Sukri? Iya. Tempat yang kau tinggal bukan saja dari tanah. Tanah. Makhluknya bukan hanya dari tanah itu, tapi apakah ada makhluk yang dikirim orang ke situ? Atau dari mana? Apa ada yang kiriman juga? Dan selalu saja rumah itu Ular. Apa itu? Darah. Darah? Hah? Apa pernah ada? Ada pernah darah di rumah kan terbang pagi kalau dia ada darah. Maksudnya ada kececeran gitu? Dari pagar sampai depan pintu.
ada darahnya. Padahal nggak ada kucing. Nggak ada Kucing nggak ada. Saya bilang kalau ada kucing, kalau ada burung pasti ada bulunya kan. Kalau ada kucing, ini darahnya darah segar. Kakimu juga nggak ada yang luka ya? Mungkin Nggak ada, kaki nggak ada keinjak. luka. Itu Nah, pagi saya lihat kok ada tetesan darah nih. Tetesan darah sampai Nah. depan di sana. ini tadi sebelum saya diceritakan nih, kenapa bisa ada tetesan darah di rumahnya? Itu sebelum sabun ular nggak ada. Mhm. Nggak ada sabun ular. Binatang ada datang ke rumah nggak pernah saya ganggu. Cuma saya lihat ada darah, pasti ada kiriman. Berarti itu sebelum membunuh ular ya? Belum Tahun ular. sebelum 2020 ya? Nah. Teror. Bukan saja untuk kamu, tapi untuk kau. Loh. Semuanya, kita semua. Dari mana arahnya? Musuh kalian bukan hanya satu. Oh. Lalu arahnya dari mana? Musuhnya. Nih Bang Sukri nanya apakah ada yang dari arah kompleks itu sendiri? Musuh dirimu adalah tanah itu. Ada keras. Mereka Heeh. menjadi musuhmu Mm-mm. karena kau lebih dulu membuat peperangan terhadap mereka. Di tanah itu ada banyak musuh kalau saya tidur. Ada banyak musuh. Cuman sebelum sabun ular masih saya tinggal sendiri. Kenapa dia diganggu? Padahal saya tidak mengganggu mereka. Tapi 3 bulan saya tinggal di rumah, saya selalu diganggu. Nah, bahkan teman saya pernah dinampakin sampai dia Penampakan apa? kakek orang tua lewat di depan dia. Yo, Lah, nyembur. Penampakan kakek-kakeknya seperti apa? kakek tua dia cuma jalan doang. Jalan ya. Kamu cinta sama dia? Kamu cinta nggak sama dia? Bukan aku yang mencintai, Oh. tapi Siapa yang mencintai dia? bangsaku, Kenapa mencintai dia? saudaraku, Jadi Saudaramu kalau ada- saudaramu mencintai, kai dirimu. apa dia bilang? Menyukai dirimu, saudara. Ya, kalau saudaramu menyukai dirinya, mencintai dirinya, seharusnya kamu nggak mengganggu dia. Kamu lindungi. Takkan dapat menemukan pendamping untuk dirimu. Kenapa nggak bisa mendapat pendamping? Kau akan dimatikan sebuah rasa untuk mempunyai hasrat pendamping hidup. Jadi harapan kamu biar dia nggak nikah-nikah, Jadi biar Bang dia Sukri jomblo selamanya, ini kan belum menikah, tapi gitu. dibuat Harapan sama kamu. dia supaya nggak ada hasrat untuk menikah gitu. Agar dia menjadi miliknya. Oh. Mana perempuan yang mencintai dia dari saudaramu? Coba suruh Perempuan hadirkan. itu Coba suruh hadirkan ke sini. berarti sosok ular Mana perempuan gitu. sosoknya? Kalau memang benar dia mencintai Bang Sukri, mana sosoknya? Saya mau kenalan sama dia. Apa yang sering di atas pohon Kamboja? Sosoknya apa? Saya lihat Perempuan. tapi ini bukan saya lihat, perasaan saya kayak ada orang terus, Perempuan ya? perempuan. Berarti bukan sosok Saya kan ular. malam minum kopi karena saya ingin melihat tapi nggak pernah nampak. Ada pohon Kamboja di depan rumah. Menciumnya Mencium? aroma Oh. Aroma apa? Aroma kembang. Kalau jam 2 malam jam 3 kan saya sering di luar. Apa? Aroma bunga. Aroma kembang ya, melati. Karena saya penasaran di rumah juga ada bakar itu. Dupa yang aroma melati. Kadang-kadang nggak dibakar juga ada aroma melati. Oh. Makanya saya nggak, ya udah biasin aja mungkin aroma-aroma kemarin. Iya, tadi berapa namanya? Tapi aroma Berpikir terapinya, positif aja. Sedang tidak dinyalakan. melati, ya. Jadi- Makanya saya penasaran kok malam nggak ada bakar, nggak ada dupa, kok bisa wangi gitu. Itu apakah aroma dari makhluk yang cinta sama dia?
Kamu shoot ke Oh, siapa? itu yang panggil. Nah, itu tiap malam. Nah, tiap malam kalau saya ngopi kan di belakang, tapi saya walaupun dia bunyi, saya tetap fokus terus, saya nggak mau kabur, Ya nggak kamu mau kabur. Tapi Dengar sampai saya kepengin ketemu, saya buka pintu, saya tidur di depan pintu, buka semua. berani loh nih. Nah, buka semua biar dilihat karena saya kesel tiap malam. Gitu udah pintu di. Nah, yang gedor pintu siapa? Itu perempuan itu. Saudara kamu itu. Saudaraku, Tujuannya? Saudaramu mencintainya. Lah, Untuk apa menemui dia? Untuk apa menemui Bang Sukri? gedor-gedor pintu tujuannya menemui Bang Sukri. Lalu manusia dibuka nggak ada? yang disukai bangsa kami, maka bangsa kami pun akan sering menemuinya. Guna kamu untuk apa? Jadi kalau digedor tuh memang ada yang pengen ketemu. Fungsi kamu untuk apa? Udah saya buka, kenapa enggak ini? Nggak mau wujud ya, nggak Enggak nongol. mau wujud, saya buka 2 malam karena kesel. Saya buka pintu, saya tidur ini. Sampai saya tidur jam 6 pagi, Baru jam bangun. 5 pagi dengar suara azan kagak ada. Enak banget lagi. Besok saya buat lagi. Kalau saya duduk di depan di belakang meja, Itu dia ini. saya nggak bakalan lari, mau ketemu. Sampai saya Justru pengen ketemu. jam 3 malam saya di samping kan, di tempat gelap di samping rumah kan ada kali yang arah tempat lari pagi. Sampai situ saya berhenti. Ya Sampai tapi namanya mereka makhluk gaib ya nggak akan muncul ya ya. kira siapa tahu karena kira kesel misalnya dia lagi ngopi. Jadi sifatnya kayak teror gitu. Heeh. Cukup sudah kau membunuhnya. Jika kau melakukannya lagi, maka bukan saja jidatmu yang tenggelam, Oh iya jedanya Ya. tapi tenggelam. nyawamu yang Oh akan ngancam. kami tenggelamkan. Matikan. Tapi kamu jangan nongol-nongol lagi kan dia juga nggak mau diancam dengan tiba-tiba ular nongol mendadak. Tapi itu pun tempat kami, tanah kami, Lah iya. Ya, rumah-rumah itu pun tempat kami. Mereka pun tahu bangsa kami, perwujudan kami juga mendatangi. iya, rumah lain juga didatangi. Nah, iya. Nah, gimana itu biar kita saling menghormati gitu kan, kita sama-sama makhluk ciptaan Allah tinggal di tempat yang sama, tapi biar tidak saling mengganggu gimana caranya? Jangan kau bunuh bangsa-bangsaku, cukup kalian Apa usir? seperti kau meminta bantuan kepada manusia lain, cukup seperti itu. Oh, jangan dibunuh. Jadi Ya. manggil satpam aja gitu kali maksud dia. Jadi yang selama ini teror yang dilakukan itu selain Kalau ini kan gedor-gedor datang. memang sengaja dibunuh Mas Sukri. Iya, jangan Sama lagi Sukri gitu. digunting ekornya, digunting palanya, Nah, terus digetok. Ingat, jika bangsa kami dibuat mainan, maka hidupmu pun akan dibuat mainan tadi kan cerita ya. oleh bangsaku. Ada satu ular yang dibuat mainan ya. Iya. Nah, itu dia. Maka itu, di tempat itu kau selalu seperti dipermainkan. Oh. Krik, Oh, dipanggil kayak gitu Nah, suaranya. sipir dah gitu. Ya Allah, Krik gitu dipanggil. Nah, langsung saya nggak lari, langsung nggak Malah dicari? Saya cari, saya pengen ketemu siapa nih. Tapi nggak pernah. Kalau pintu pagar di gedor-gedor itu tiap malam jam 3 ya kan, jam 2. Jadi kehidupan kalian tuh kayak keluarga gitu ya. Keluarganya dibunuh, mereka marah, tapi di antara mereka justru ada yang cinta gitu. Ngapain dia?
Kamu sedang apa? Lampu yang dipecahin ya. Ada ya, lampu penting udah pecah. Ya, lampu maghrib. Gimana? Itu lampu bunga di lampu Lampu kayak kristal? Ada kristal di lampu hias kan bentuk bunga melati. Nah, dari di dalamnya ada lampu, tapi bukan lampunya yang pecah. Bunga melati. Bunga melati yang kristal. kristal tuh Pembungkusnya. tuh pecah banting sampai ke muka. Kena muka. Kena tapi nggak apa-apa. Oke. Coba konfirmasi, itu kerjaan siapa? Udah mah kedap kedip terus lampunya goyang-goyang. Telah menunggu Oh, mau dimatiin lampu biar gelap. Wanita itu siapa? telah menunggu yang kamu maksud wanita itu yang suka sama Bang Sukri. yang Oh, Ya, perempuan makanya ini. dimatiin lampu biar gelap, biar dia bisa masuk. Tapi kamu merasa memang ada yang masuk pada saat setelah itu? Ada, Oh, itu maghrib bukan tengah malam. Itu teror gaib terornya ini sudah. Teror gaib ini. Yes. Matiin lampu sengaja, nggak biar putus, biar tempat itu biar gelap, biar dia senang gitu. Apa itu? Dipanggil tengah malam, panggil kalau lagi nyapu, kita lewat lagi kunci pagar. Ya, Ada wanita tua ingin yang di samping. berbicara berbicara. Oke, wanita tua itu siapa ya? Gimana? hanya sebuah keinginan, tapi itu terkunci. Kau akan menjadi bujang lapar. Wow, Oke. muka gile. Iya. Seksi dong. Seksi kira. Bukan aja lah ini nggak ada kurang agama nih saya bilang. gitu? Terus Tapi- nggak mau? Tapi walaupun kita tetap nggak mau, tetap mata tetap gini kan. Kita Oh gitu. lihat, nah. Astagfirullahaladzim. Pasangannya Bang Sukri itu seperti apa? Coba ceritakan deh wujudnya. Secantik apa? Apa saya bisa terima apa enggak? Nah itu dia belum tentu mau terima loh. Ya, Kalau coba. makhluk gaib harus cakep ya. Kalau memang saya itu ciri-cirinya Iya, saya terima. cakep itu. Janganlah. Memang ikan di rumah Ikan berarti. banyak mati. Oh gitu. Ya. Ikan apa? Ada yang pagi matanya enggak ada. Pasti. Kau itu disukai oleh nenek lampir itu. Bila ada ular bersarang di rumah, yang besar sehasta, ada tanda putih di punggung dan berbentuk kecil, Hijau. itulah yang menyerupai makhluk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sultanil ladzi wajil manil karim wajil wajhil karim walil kalimati tammati wa da'wati mustajabat.